pada pertemuan itu kami ada ketidaksepakatan ya tentang formula. Nah, ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada Menteri, permintaan kita, ya pernyataan kita itu adalah saya bacain ya. Jadi ini pernyataan sikap bersamanya ya. Dari LKS perwakilan serikat buruh ya. Ya. Kacamata. Ya dari ya. Mudah-mudahan masih bisa. Ya pernyataan dari LKS yang hadir pada tadi. LKS dan ada anggota Dewan Pengupahan. Ya. Pertama ini adalah pernyataan sikap bersama anggota LKS Tripartit Nasional Dewan Pengupahan Nasional unsur SB. Pada hari ini Selasa pukul 16.35 WIB tanggal 5 November 2024 bertempat di Kementerian kami anggota LKS Tripartit Nasional unsur Serikat Pekerja atau garis miring Serikat Buruh dan anggota Dewan Pengupahan Nasional unsur SPSB dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta pemerintah menghormati putusan MK sepenuhnya sesuai dengan amar putusan MK. 2. Perihal upah minimum harus mempertimbangkan tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 bahwa kenaikan upah minimum tahun 2025 soal nomor 2 dulu ya. Nomor 2, perihal upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan tidak menggunakan PP 51 tahun 2023. 3, bahwa kenaikan upah minimum tahun 2025 mengusulkan dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan nilai indeks tertentu adalah sebesar 1 sampai dengan 1,2. Ya, jadi besar nilai indeks tentunya 1 sampai dengan 1,2. 4, bahwa kenaikan upah minimum tahun 2025 berlaku seluruh pekerja atau buruh termasuk padat karya. 5, meminta kepada pemerintah untuk menetapkan upah minimum sektoral pada tahun 2025. Meminta kepada pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk berkolaborasi dengan Dewan Pengupahan daerah dalam penetapan upah minimum. Mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan stimulus kepada industri padat karya demi menjaga kelangsungan usaha. Ya, ini dari pekerja loh, kita mengusulkan ada stimulus lah untuk yang industri padat karya itu. Ya, kurang itu. Demikian pernyataan sikap bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama. Kami yang bertandatangan ini Carlos Raja Guguk, Afif Johan kemudian Hendrik Hutagalung, kemudian ada 11 lah. Ada 11 yang menandatangani anggota LKS dan 1 orang anggota DPNAS. Mungkin itu pernyataan dari kita, sehingga demikian teman-teman hasil dari beberapa ini. Tapi yang dari situ ya mudah-mudahan ke depan kami juga meminta kepada menteri, karena sekarang ini menteri langsung yang memimpin. Kan biasanya itu bukan menteri yang memimpin. Ya kita apresiasi dulu niatnya ya. Kita apresiasi, kita hargai bahwa menteri memimpin ini dan berusaha untuk mencoba memberikan kesejahteraan itu ya. Intinya kita mengapresiasi niatnya, dan kami juga sampaikan ke depan ini
kami berharap seluruh permasalahan perburuhan itu kita bicarakan baik-baik di sini. Kita bicarakan di forum LKS, ya kan? Karena forum LKS ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah. Dan hasilnya untuk memberikan masukan kepada presiden. Ya, jadi bukan main, kan disahkan oleh presiden, menteri sebagai ketua. Gitu ya, makanya kami juga minta ke depan LKS ini difungsikan, dimaksimalkan. Ya, tidak seperti sekarang, karena LKS ini bukan badan legitimasi kebijakan pemerintah. Maka kami tadi minta sekarang ke depan semua ada perombakan lah kira-kira tentang LKS ini. Karena LKS ini dibentuk oleh undang-undang. Sama seperti lembaga yang lain. Karena itu kita juga minta kurang lebih seperti itu ke depan ya, supaya fungsi LKS ini benar-benar berdaya ya, dapat memberikan solusi-solusi baik bagi buruh maupun bagi pengusaha. Sebagai contoh, pengusaha ini kan juga kadang-kadang tidak berani mengatur sesuatu kan tentang impor, kebijakan impor ya kan gitu. Kira-kira itu, Permendak, penyelundupan gitu. Ya saya contohnya misalkan tekstil ini impornya sekitar 47 ya angkanya inilah. Kemudian penyelundupannya yang ilegal 31. Ya. Sehingga ada 78. Ya. Kurang lebih ya, dan Yang dikerjakan resmi. jadi yang pasar dari pemerintah, bukan pasar pabrik-pabrik tekstil di Indonesia, pasarnya hanya 20 sampai 30%-an gitu loh. Ini kan kacau. Kalau penyelundupan dihilangkan saja, ya kan langsung penyelundupannya hilang, nambah 20 sekian persen kan, udah 50% lebih tuh. Kalau impornya juga diperketat, Permendak itu kan juga itu. Nah itu kan LKS bisa mengusulkan kepada presiden, gitu. Yang begitu-begitu. Segera diakhiri. Ya. Impornya boleh dikurangi. Kira-kira itu kami berikan masukan bahwa LKS ini bisa berdaya guna, ya, karena kami antara kami dengan pengusaha itu bukan berhadapan-hadapan, bukan, kita ini antara mitra agar pengusahanya juga untung, buruhnya sejahtera, itu yang kami mau, jadi adil dan proporsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.